Hai teman-teman, ini saya mau bersih-bersih rumah dulu ya. Rumah saya lagi berantakan banget, lihat. Temenin saya ya buat bersih-bersih rumah. Yuk, kita tonton videonya sampai selesai. Beberesnya kali ini kita sambil cerita ya. Rumah yang tidak pernah benar-benar kosong. Sejak ibunya meninggal, Raka kembali ke rumah tua di pinggir desa itu sendirian. Rumah peninggalan kakeknya. Rumah kayu dengan cat mengelupas, jendela tinggi, dan halaman depan yang ditumbuhi pohon mangga tua. Tetangga bilang rumah itu sudah lama diam. Kata yang mereka pakai seolah rumah bisa bernapas. Malam pertama, tidak ada yang aneh. Malam kedua, Raka mulai mendengar suara, bukan suara keras. Justru sebaliknya, langkah kaki, sangat pelan. Dari arah ruang tengah, ia berpikir mungkin kayu tua memuai. Rumah lama memang suka bicara sendiri. Raka tertidur dengan pikiran itu. Malam ketiga, langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Raka terbangun, tubuhnya dingin. Ia menahan napas. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara pintu dibuka. Hanya kehadiran. Seperti seseorang berdiri di sana, menunggu. Pagi harinya, Raka menemukan jejak kaki kecil di lantai ruang tengah. Basah. Padahal, malam itu hujan tidak turun. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar. Ibunya yang sudah lama dikunci. Hari keempat, Raka mulai bertanya ke tetangga. Seorang nenek di seberang rumah hanya menggeleng. Pelan, rumah itu, katanya, tidak suka ditinggal sendiri. Raka tertawa kaku. Ia tidak percaya hal-hal seperti itu. Sampai malam kelima, pukul 01,17, jam dinding di ruang tengah berbunyi satu kali, tok. Padahal, jam itu sudah mati sejak lama. Lampu berkedip, udara berubah dingin, dan dari arah kamar ibunya, terdengar suara paling pelan yang pernah Raka dengar. Suara seseorang menangis, tanpa suara, tangisan, yang tidak memakai udara. Raka berdiri di depan pintu kamar. Itu, tangannya gemetar, bau anyir tersium dari celah pintu, bau tanah basah, bau sesuatu yang lama dikubur. Dengan dorongan yang tidak bisa ia jelaskan, Raka membuka pintu. Kamar itu kosong, tidak ada ranjang, tidak ada lemari, hanya lantai tanah. Dan di tengah ruangan, ada bekas cekungan seperti kuburan yang baru ditutup. Di dinding, tertulis dengan goresan kuku, "Kamu terlalu lama pulang." Raka mundur, jantungnya hampir pecah. Saat itulah ia sadar, sejak datang ke rumah ini, ia tidak pernah keluar halaman, tidak pernah ke warung, tidak pernah melihat jalan desa. Seolah rumah itu menahannya. Ia berlari ke pintu depan, membukanya. Di luar, bukan desa, tidak ada jalan, tidak ada rumah tetangga, hanya halaman yang sangat panjang dengan pohon mangga tua yang jumlahnya jauh lebih banyak dari seharusnya. Di bawah salah satu pohon, berdiri seorang perempuan membelakanginya. Raka mengenali rambut itu, pakaian itu, ibunya. Ibu, suaranya pecah. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya. "Kamu sudah di rumah," katanya, lembut. "Sekarang jangan pergi lagi." Pintu di belakang Raka menutup sendiri. Keesokan paginya, warga desa melihat rumah tua itu kembali bernapas. Lampu menyala, tirai bergerak, seperti ada orang di dalam. Mereka tidak heran. Rumah itu memang tidak pernah kosong. Ia hanya menunggu siapa yang pulang berikutnya. Lanjut ini cerita keduanya. Suara yang tidak pernah memanggil namamu, tidak ada satupun warga desa suka Jaya yang mau melewati jalan setapak di belakang pemakaman setelah maghrib. Bukan karena gelap lampu jalan masih ada, tapi karena suara, bukan jeritan, bukan tawa, melainkan panggilan. Dan anehnya, suara itu tidak pernah menyebut nama siapapun. Hardi kembali ke desa itu setelah 10 tahun merantau.
Ayahnya meninggal seminggu lalu, dan rumah tua di ujung desa kini jadi tanggung jawabnya. Rumah itu berdiri tepat bersebelahan dengan pemakaman lama yang sebagian nisanya bahkan sudah tenggelam ke tanah. Malam pertama, Ardi tidur tanpa mimpi. Malam kedua, ia terbangun jam 2:03. Ada suara dari luar jendela, pelan, dalam, seperti seseorang berdiri jauh, tapi suaranya tepat di telinga. Pulanglah. Bukan suara ayahnya, bukan suara ibunya. Ardi bangkit dan membuka jendela. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalan setapak menuju pemakaman. Dan angin yang berhenti berembus saat ia menatapnya. Pagi harinya, Ardi bertanya pada Bu Ratmi, tetangga terdekat, ibu pernah dengar suara dari arah makam. Bu Ratmi berhenti menyapu. Tangannya gemetar. Mas Ardi, kalau dengar suara itu, jangan dijawab. Kenapa? Karena itu bukan memanggil kamu. Jawaban itu tidak masuk akal. Tapi Bu Ratmi tidak mau bicara lagi. Ia masuk rumah dan menutup pintu pelan terlalu pelan, seperti takut mengeluarkan suara. Malam ketiga, suara itu datang lagi, lebih dekat, kemari. Kali ini Ardi yakin. Suara itu berasal dari jalan setapak. Ia menutup telinga dengan bantal. Suara itu tidak berhenti. Ia menyalakan lampu. Suara itu tetap ada. Ia berdiri, membuka pintu depan. Udara dingin menyergap. Jalan setapak terlihat lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu jalan menyala redup, seolah tertutup kabut tipis. Di tengah jalan, berdiri seseorang membelakangi Ardi. Terlalu diam, terlalu tegak. Pak, Ardi memanggil. Orang itu tidak menoleh, dan tiba-tiba Ardi sadar sesuatu yang membuat tengkuknya panas dingin. Orang itu tidak memiliki bayangan. Esoknya, Ardi nekat pergi ke pemakaman siang hari. Ia ingin memastikan semuanya nyata. Di pemakaman lama, ia menemukan sesuatu yang aneh. Banyak nisan tanpa nama, hanya tanggal. Semua tanggalnya sama. Tanggal kematian ayahnya. Ardi mundur pelan. Dadanya sesak. Ia merasa diawasi di sudut pemakaman. Seorang kakek tua duduk bersila. Kamu dengar suaranya? Ya. Tanya kakek itu tanpa menoleh. Ardi mengangguk. Itu bukan hantu, kata kakek itu. Itu yang tersisa. Apa maksudnya? Dulu, kakek itu menoleh perlahan. Desa ini sering mengubur orang tanpa nama. Pendatang, orang sakit, orang yang dianggap tidak penting. Kami tidak memanggil mereka saat hidup. Lanjutnya, sekarang mereka memanggil siapapun yang mau mendengar. Malam keenam, Ardi tidak berniat keluar. Ia mengunci pintu, menutup jendela, mematikan lampu. Pukul 02,03, suara itu datang. Kali ini dari dalam rumah. Pulanglah. Ardi membeku. Suara itu berasal dari arah kamarnya sendiri. Dia menolak ke cermin. Bayangannya tidak bergerak. Bayangannya membuka mulut. Dan untuk pertama kalinya, suara itu menyebut sesuatu. Bukan namanya, melainkan giliranmu. Jalan tanpa ujung. Ardi tidak ingat kapan ia keluar rumah. Ia hanya sadar sedang berdiri di jalan setapak. Lampu-lampu mati satu persatu di belakangnya. Di depan, puluhan sosok berdiri diam. Wajah mereka samar. Mulut mereka terbuka. Tidak satu pun menyebut nama. Mereka hanya berbisik bersama. Pulang. Ardi ingin berteriak. Tapi suaranya hilang. Tanah di bawah kakinya terasa lembek. Seperti kuburan yang baru ditutup. Ia jatuh. Dan saat semuanya gelap, Ardi akhirnya mengerti. Yang dipanggil bukan tubuhnya melainkan keberadaannya. Pagi yang tenang. Pagi hari, warga desa menemukan satu nisan baru di pemakaman lama. Tanpa nama. Tanpa foto. Hanya tanggal hari itu. Dan sejak hari itu, jalan setapak kembali sunyi. Sampai suatu malam, seseorang baru pulang ke desa dan mendengar suara pelan di kejauhan. Pulanglah. Lanjut cerita ketiga jangan jawab panggilannya. Pernah dengar suara memanggilmu? Padahal tidak ada siapa-siapa. Aku mengalaminya setelah pulang ke rumah lama peninggalan orang tua. Rumah itu berdiri tepat di samping pemakaman desa. Malam pertama aman. Malam kedua, aku terbangun jam 2:13.
ada suara dari luar jendela. Pulanglah, suaranya pelan, tenang. Bukan suara orang tuaku. Bukan suara siapapun yang kukenal. Aku membuka jendela, tidak ada siapa-siapa, hanya jalan setapak menuju makam. Paginya aku bertanya ke tetangga. Ia langsung berkata, kalau dengar suara itu, jangan dijawab. Kenapa? Tanyaku. Dia menatapku lama, lalu berbisik. Karena itu bukan memanggil nama, itu memanggil keberadaan. Malam ketiga, suara itu datang lagi, lebih dekat. Pulanglah, aku menoleh ke cermin dari dalam rumah. Bayanganku tidak bergerak. Bayanganku tersenyum lebih dulu, lalu berkata pelan, giliranmu. Aku tidak ingat kapan kakiku melangkah keluar. Aku hanya sadar berdiri di jalan setapak. Di depanku, banyak sosok berdiri diam, tanpa wajah, tanpa nama. Mulut mereka bergerak bersamaan. Pulang. Keesokan paginya, warga desa menemukan satu nisan baru, tanpa nama, tanpa tulisan. Dan sejak malam itu, jalan setapak kembali sunyi, sampai seseorang baru mendengarnya untuk pertama kali.